Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Luton Town versus Tottenham, Spurs menang dengan 10 pemain. Luton versus Tottenham berlangsung di Kenilworth Road. Spurs harus bermain dengan 10 orang jelang turun minum akibat diusirnya Yves Bissouma. Meski kalah jumlah pemain, Tottenham mampu pulang dengan 3 poin. Mickey van de Ven menjadi pahlawan lewat golnya di menit ke-52. Berkat kemenangan ini, Tottenham memimpin di peringkat ke-1 klasemen sementara, sedangkan Luton Town berada di posisi ke-17. MU versus Brentford, dramatis, setan merah menang berkat 2 gol di injury time. Laga MU versus Brentford digelar di Old Trafford. MU tertinggal 0-1 di babak pertama setelah tim tamu mencetak gol lebih dulu lewat Matthias Jensen di menit ke-26. Terus berupaya mencetak gol, MU akhirnya sukses membalikan keadaan di injury time lewat 2 gol McTominay di menit ke-90+3 dan di menit ke-90+7. Berkat kemenangan ini, MU naik ke peringkat ke-9 klasemen Liga Inggris dengan 12 poin, sementara Brentford ada di urutan ke-14 dengan 7 poin. Burnley versus Chelsea, bobol dulu, The Blues bangkit untuk menang 4-1. Burnley versus Chelsea tersaji di Turf Moor. The Blues kebobolan lebih dulu di menit ke-14 dari gol Wilson Odobert. Mereka bisa menyamakan kedudukan sebelum turun minum berkat gol bunuh diri dari Ahmed Al-Dakhil. Selepas jeda Chelsea tak terbendung, pasukan Mauricio Pochettino bikin 3 gol melalui penalti Cole Palmer di menit ke-50, Raheem Sterling di menit ke-65, serta gol dari Nicholas Jackson di menit ke-74. Si Biru menutup 90 menit dengan kemenangan 4-1. Hasil ini membawa Chelsea naik ke urutan ke-10 dengan 11 poin, sementara Burnley semakin terpuruk di peringkat ke-18. Dortmund versus Union Berlin, di Borussen menang 4-2. Dortmund menjamu Union Berlin di Signal Iduna Park. Tuan rumah mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 7 menit lewat Niklas Füllkrug. Free header and the follow-up. Union Berlin bisa menyamakan kedudukan 2 menit berselang lewat gol Robin Gosens. And the ball flicked on and flicked in. Union Berlin akhirnya berbalik memimpin di menit ke-31 melalui penalti Leonardo Bonucci. This is Bonucci Dortmund langsung menggebrak selepas jeda. Mereka kembali menyamakan skor lewat gol Nico Schlotterbeck di menit ke-49. 5 menit berselang, Julian Brandt berhasil membuat Dortmund kembali memimpin. Pada menit ke-71, Julian Reisen membuat Dortmund semakin menjauh lewat tembakannya dari luar kotak penalti. Hasil ini membawa Dortmund ke urutan kedua dengan 17 poin, sementara Union Berlin semakin terpuruk di peringkat ke-13. Real Madrid versus Osasuna, Bellingham 2 gol, El Real menang 4-0. Pada laga yang dihelat di Santiago Bernabeu, Madrid sudah membuka keunggulan lewat Jude Bellingham di menit ke-9. Masuk di babak kedua, Bellingham kembali bikin gol pada menit ke-54. Keunggulan Madrid bertambah jadi 3-0 pada menit ke-65 lewat gol Vinicius. 5 menit kemudian, Joselu ikut mencatatkan namanya di papan skor. Tambahan 3 poin membuat El Real kini memuncaki sementara klasemen La Liga dengan 24 poin. Osasuna di posisi ke-10 dengan 10 poin.
Inter versus Bologna 2-2, Nerazzurri buang keunggulan 2 gol. Inter versus Bologna berlangsung di Giuseppe Meazza. Inter memimpin 2-0 di babak pertama lewat Francesco Acerbi di menit ke-11 dan Lautaro Martinez di menit ke-13. Lautaro Martinez! Namun Bologna memperkecil 1-2 melalui eksekusi penalti Riccardo Orsolini di menit ke-19. Golden chance to get his team back in the game. Bukannya mencetak gol lagi di babak kedua, Inter malah kebobolan lewat gol Joshua Zirkzee di menit ke-52. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini masih membuat Inter duduk di posisi pertama klasemen Liga Italia dengan 19 poin. Bologna ada di urutan ke-8 dengan 11 angka. Juventus versus Torino, derby Turin milik si Nyonya Tua. Pada pertandingan di Allianz Stadium, Juventus langsung menggebrak sejak menit awal dan mendominasi permainan. Namun Juventus baru bisa mencetak seluruh gol di babak kedua lewat Federico Gatti di menit ke-47 dan Arkadiusz Milik di menit ke-62. Tambahan 3 poin membuat Juventus naik ke posisi ketiga klasemen Serie A dengan 17 poin. Torino di posisi ke-12 dengan 9 poin. Genoa versus Milan, menang susah payah Rossoneri ke puncak klasemen. Laga Genoa versus Milan digelar di Stadio Comunale Luigi Ferraris. AC Milan langsung memberikan ancaman sejak menit-menit awal, namun babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Milan baru memecah kebuntuan pada menit ke-87 lewat sepakan Christian Pulisic. Good ball in, and then on the turn. Berkat kemenangan ini, Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia dengan 21 poin, sementara Genoa ada di urutan ke-14 dengan 8 poin. Messi dikabarkan tak akan pensiun di Inter Miami. Menurut laporan dari The Daily Mail, pemain asal Argentina tersebut tidak berencana untuk memperpanjang kontrak di Inter Miami melebihi saat ini. Messi disebut memiliki niat untuk pensiun di klub masa kecilnya, Newell's Old Boys. Messi saat ini berusia 36 tahun, jadi mantan pemain Barcelona itu akan tiba di Newell's Old Boys saat berumur 38 tahun. Setelah itu Messi akan pensiun di sana. Penyelamat Manchester United mendadak budek sebelum masuk lapangan. Scott McTominay mendadak jadi agak budek sebelum menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Brentford. Sebelum masuk lapangan, McTominay mengaku diberi instruksi oleh Ten Hag. Hanya saja dia tak terlalu jelas mendengar perintah pelatihnya karena terganggu suara bising dari supporter. Suaranya sangat keras, para penggemar menyemangati kami sehingga saya tidak dapat mendengar sepenuhnya, ujar figur berusia 26 tahun itu seperti dikutip dari BBC. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti lanjutkan dan cetak gol. Itulah yang saya lakukan, kata McTominay. Onana kebobolan lagi, Manchester United balik ke versi bobrok era Moyes dan Solskjaer. Manchester United seperti kembali ke versi bobrok setelah Andre Onana dibobol oleh Brentford. Akibat gawang Onana kemasukan gol, The Red Devils 4 kali berturut-turut menderita kebobolan lebih dulu di Old Trafford pada Premier League musim sekarang. Kejadian seperti ini bukanlah hal baru buat Manchester United. Sebelumnya mereka pernah mengalami situasi serupa sebanyak 2 kali dalam ajang Liga Inggris. Momen pertama terjadi pada medio Februari sampai Maret 2014 bersama pelatih David Moyes. Yang kedua saat dilatih Solskjaer selama rentang waktu Juli sampai September 2020. Rangkai 3 kemenangan beruntun, Chelsea belum mau berpuas diri. Mauricio Pochettino menegaskan Chelsea tetap haus akan kemenangan. The Blues belum berpuas diri meski telah 3 kali beruntun menang atas lawan-lawannya. Saya sangat senang karena menurut saya para pemain pantas mendapatkan kemenangan. Namun kami belum mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan sejak awal musim, ucap Pochettino dilansir dari BBC. Kami bermain bagus tetapi kami perlu berkembang dan lebih percaya diri di depan.
Saya senang dan saat ini kami sedang membangun kepercayaan diri dan 3 kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir penting bagi tim muda ini, Pochettino menegaskan. Jude Bellingham terlalu berbahaya, satu sejarah Ronaldo terhapus di Real Madrid. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham membuktikan ia terlalu berbahaya hingga satu sejarah Cristiano Ronaldo terhapus dari klub tersebut. Dilansir dari Squawka, Bellingham sudah mencetak lebih banyak gol dari Ronaldo pada 8 laga awal di Liga Spanyol. Ronaldo berhasil mencetak 7 gol dalam 8 laga pertamanya di ajang tersebut. Bellingham melampauinya dengan jarak tipis, menorehkan 8 gol dalam 8 laga awal. Carlo Ancelotti kaget Jude Bellingham samai rekor gol Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Ancelotti tercengang dengan performa luar biasa Bellingham saat bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol untuk menyamai rekor Ronaldo. Usai pertandingan, bos Madrid Ancelotti mengakui tak seorang pun menyangka Bellingham akan gacor secepat itu. Dia menemukan banyak peluang di depan dan fakta bahwa dia tidak punya posisi tetap di lapangan. Dia melakukan banyak kerusakan pada lawan dan tidak ada yang mengharapkan level ini dalam kaitan gol, ujar Ancelotti. Dia bermain sangat baik dan apakah dia yang terbaik di dunia atau tidak bukanlah sesuatu yang terlalu kami pedulikan. Kami sangat senang telah mengontraknya. Dia sangat matang dan dia selalu membuat kita lupa bahwa dia baru berumur 20 tahun. Lanjutnya, Olivier Giroud bikin penyelamatan krusial sebagai kiper dadakan AC Milan. Olivier Giroud jadi pahlawan bagi AC Milan pada laga melawan Genoa saat menggantikan McMahon yang mendapatkan kartu merah. Melihat Olivier Giroud berada di bawah Mistar tentu membuat fans AC Milan gemetar. Apalagi Genoa mendapat tendangan bebas tak jauh dari kotak penalti. Beruntung tendangan bebas itu hanya mengenai tiang. Momen krusial itu juga terjadi pada menit ke-90 plus 15. Namun Giroud berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Pertahanan lapis baja Juventus. Salah satu aspek yang patut diapresiasi dari Juventus adalah pertahanan mereka semakin kokoh. Kemenangan 2-0 atas Torino ini membuat Juventus sudah meraih 3 clean sheet beruntun. Jumlah kebobolan mereka juga jadi salah satu yang tersedikit. Hingga Giornata ke-8 ini, gawang Juventus hanya bobol 6 kali. Hanya Inter Milan yang hingga saat ini jumlah kebobolannya lebih sedikit dari Juventus. Jadi performa lini pertahanan dan kiper Juventus layak mendapatkan apresiasi lebih. Juventus siap tawar winger Manchester United Jadon Sancho. Juve dilaporkan siap memberi Sancho kesempatan untuk mengakhiri mimpi buruknya di United dengan mengajukan tawaran pinjaman sebelum dipermanenkan. Dilansir dari The Sun, Juventus sedang mempertimbangkan transfer Jadon Sancho pada Januari mendatang. Raksasa Serie A itu ingin Manchester United membayar setengah dari gaji pemain sayap itu sebesar 350.000 pound sterling per minggu dan bakal menjadikan kepindahan itu permanen pada musim panas berikutnya dengan tawaran 60 juta pound sterling. Manchester United bakal aktifkan opsi perpanjangan kontrak Victor Lindelof. Manchester United akan mengaktifkan klausul dalam kontrak Victor Lindelof untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub menjadi 1 tahun lagi. Kontrak bek asal Swedia itu akan berakhir pada Juni 2024. Untuk mencegah sang pemain pergi secara gratis pada musim panas mendatang, United akan mengaktifkan klausul perpanjangan dalam kontraknya agar ia bertahan di klub hingga 2025. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!